Karena tema besar bulan ini adalah hidup meneladani Tuhan Yesus. Kita dipanggil menjadi orang Kristen. Kristen itu artinya apa? Teladan Kristus. Jadi kalau kita menyebut diri Kristen, berarti hidup kita meneladani Kristus, ya. Harus mengerti dulu, Kristen itu artinya ya pengikut Kristus, meneladani Kristus, ya. Kalau hidup kita tidak sama seperti Yesus hidup, maka ya mungkin kita Kristen ilegal. Yang Kristen agamanya tapi namanya belum terdaftar di dalam kerajaan Allah, ya. Dan hari ini kita akan belajar, saudara, kenapa kita harus hidup dalam kekudusan seperti Kristus hidup. Karena Alkitab berkata bahwa Tuhan itu Tuhan yang kudus. Allah itu kudus. Kuduslah kamu, sebab tanpa kekudusan kamu tidak akan melihat Tuhan. Dari zaman perjanjian lama, betapa rindunya orang Israel itu melihat Tuhan. Zaman Musa itu rindu melihat Tuhan dengan matanya. Tapi Tuhan bilang, kamu gak akan bisa melihat aku. Ketika di Gunung Sinai Tuhan berkata, aku akan lewat, tapi kamu tidak bisa melihat aku, hanya belakangku saja. Belakang di sini bukan berarti oh Tuhan itu ada belakangnya, punggungnya kita lihat. Ya, belakang di sini artinya hanya sebagian kecil, ya, yang Musa bisa melihat kemuliaan Tuhan itu. Karena Tuhan berkata, tidak ada seorang pun yang bisa berdiri tahan di depan kekudusan Tuhan. Ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir, disuruh oleh Tuhan, Musa berkata, Tuhan, pastikan bahwa engkau bersama-sama dengan kami. Tuhan bilang, aku tidak bisa sama-sama dengan kamu, tapi malaikatku aku beri menyertai kamu. Lalu Musa bilang, kenapa Tuhan? Ya, aku tidak akan berjalan kalau Tuhan gak pimpin. Tuhan bilang, karena kalau aku berjalan sedetik saja di tengah-tengahmu, maka kamu pasti akan mati. Kenapa mati? Karena Tuhan bilang, kamu ini bangsa yang keras kepala, tidak mau bertobat. Dosa itu akan membinasakan kita. Kekudusan Tuhan gak bisa ketemu dengan dosa. Ya, makanya saudara kita yang mengaku percaya Yesus, jangankan didengar Tuhan doa kita, kita ketemu Tuhan aja tidak bisa kalau ada dosa. Kenapa kita harus hidup kudus? Yang pertama karena Tuhan itu Tuhan yang kudus, ya. Dan Dia akan datang menjemput umatnya yang kudus. Kalau tidak kudus, yang nggak bisa ketemu, salah server. Lalu kita disuruh ngapain untuk menyambut kedatangan Tuhan? Siapkan akal budimu dan waspadalah. Dikatakan yang pertama, siapkan akal budimu. Ayo saudara, orang Kristen, ayo pakai otak kita ini untuk bisa menghasilkan akal budi, kebijaksanaan, hikmat. Jangan hidup tidak berakal budi. Ya udah tahu cowoknya nggak bertobat, nggak ada kerjaan, pengangguran, dugeman terus, dinikahi. Namanya perempuan tidak berakal budi. Nanti kalau sudah nikah baru konseling. Makanya selama masih hidup, pakai ini akal budi kita. Bagaimana supaya akal budi kita jadi lebih baik? Isi dengan firman Tuhan, supaya kita punya kepekaan. Jangan salah memilih. Yang laki-laki udah tahu cewek sukanya dugem, sukanya di night club, dinikahi. Ya sudah bisa terbayangkanlah nanti rumah tanggamu seperti apa jadinya. Ayo pakai akal budi. Orang yang sudah mengalami Kristus akan berkata, aku ini dulu bodoh. Atau masih ada yang sampai sekarang bodoh? Ya, semua orang yang ketemu Tuhan Yesus akan berkata, saya waktu ketemu Tuhan, satu yang saya sesali saudara, kenapa gak dari dulu aku ketemu Tuhan Yesus? Supaya aku gak menghabiskan waktu-waktuku dulu itu banyak untuk hal-hal yang bodoh, sia-sia, hal-hal yang tidak berguna, hidup dalam dosa. Ya, kita ini harus punya pengalaman secara pribadi, hidup diubahkan, supaya kita ini jangan menuruti hawa nafsu yang dulu menguasai kita di kebodohan.
Ayo, kita yang sudah dibenarkan dalam Kristus, hidup dalam kekudusan, dalam ketaatan seperti sebagaimana Kristus hidup. Karena Alkitab berkata, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk melihat orang baik dan orang jahat. Supaya apa? Kemudian dia akan datang sebagai hakim dan memberikan pertanggungan jawab, memberi upah kepada semua orang sesuai dengan perbuatannya. Itu akan kita alami nanti. Tuhan akan datang sebagai hakim. Makanya selama kita menumpang di dunia ini, kita harus hidup dalam apa? Ketakutan. Ketakutan apa? Takut akan Tuhan. Bayangkan saudara, kalau orang itu mau dihakimi, ketakutan saudara. Apalagi kalau ada dosa, ya toh? Iya nggak Pak pengacara ya? Nah iya saudara ya, ada dosa mau dihakimi, gemeteran dia nggak bisa tidur. Ya. Makanya kita harus hidup dalam ketakutan, takut dosa, takut Tuhan. Ya, berantem sama suami, aduh Tuhan aku nih jengkel sama suami, udah 1 hari gak omongan, aku mau omongan kenapa? Aku takut Tuhan. Lalu saudara, ya, ketika kita tahu ini kita akan dihakimi, kita harus percaya di dalam Yesus, hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan. Karena nyawa harus dibayar dengan nyawa. Dan hanya Yesus yang menebus. Kita manusia harus ditebus. Ya, Yesus itu yang menebus kita sehingga kita ini diselamatkan. Kalau hari ini engkau sedang hidup dalam kenajisan, dalam percaburan, homoseksual, lesbi, bertobat. Engkau terikat dengan rokok, terikat dengan apapun, bertobat. Ya, jangan sampai kau lagi dugem-dugem begini, tiba-tiba kiamat meledak, sudah langsung auto neraka kau. Tanpa saringan lagi tuh. Ayo, betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Jadi kekudusan itu bukan berita yang cuma ya udahlah kalau bisa lah. Itu harus jadi prioritas yang kita kejar dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Tinggalkan dosa, bukan berarti saya ngomong terus saya sudah tidak berdosa. Saya masih manusia, saya bisa berdosa, tapi saya tidak terikat oleh dosa. Darah Yesus tersedia untuk pengampunan dosa yang tidak disengaja. Kalau Anda sengaja berarti Anda masih terikat. Orang marah sekali itu namanya kejatuhan, marah, jengkel lihat keadaan. Tapi kalau kau tiap hari marah-marah, kau sakit jiwa. Amin. Kau itu terikat oleh dosa. Ya. Kalau hari ini kau bersinah, itu bukan jatuh, itu doyan. Jangan lagi salahkan setan. Gara-gara setan, Bu, kasihan setan loh. Setan bilang ini orang Kristen yang disalahkan saya terus, padahal dia yang berdosa. Kita juga tidak tahu kapan kita mati, itu kiamat kecil bagi masing-masing kita. Tapi Alkitab bilang, kalau kamu tahu bahwa segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Betapa suci. Bukan, ya kalau bisa hidup kudus lah ya. No, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Dunia ini makin hancur. Dunia ini terus berusaha menggilas kita, membawa kita jauh dari Tuhan. Makanya saudara, dunia gak pernah tunggu kau berubah. Kau mau berubah atau tidak, dia terus menggilas kita. Tapi Yesus berkata, ada satu hal yang bisa mengalahkan dunia ini, yaitu apa? Iman kita. Tapi iman yang seperti apa? Iman yang hidup, yang sungguh-sungguh berjalan di dalam kekudusan. Dan apa janji Tuhan bagi setiap kita? Kalau kita mau sungguh-sungguh terus bertahan di dalam kekudusan, walaupun diejek, kamu ndak merokok, kamu ndak ini, wah sok suci, sok kudus, biarin. Ya, kita punya komitmen dan prinsip, aku akan tetap berjalan di dalam kekudusan. Orang mau ngomong apa, biarin. Ya, aku tetap mau menyenangkan hati Tuhan. Saudara, kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan seperti itu, kita tidak perlu takut dengan semua yang akan terjadi. Satu hal janji Tuhan, Tuhan itu memberitahu jalannya, memberitahu caranya, dan memberi janji. Kalau kamu nurut, ini yang akan terjadi. Kita baca ayat yang ke-13, saudara, firman Tuhan berkata di sana, tetapi kita, langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Bumi yang sekarang sudah rusak oleh dosa.
Hari ini kita semua menantikan langit yang baru, bumi yang baru, yang bersih, tidak ada dosa, dan di sana hanya terdapat kebenaran. Alkitab berkata, saudara, doktrin yang dipercaya sampai hari ini, sebelum semua itu terjadi, kita akan mengalami pengangkatan terlebih dahulu. Orang yang hidup dalam kekudusan akan diangkat Tuhan. Itu namanya rapture. Yang mati di dalam Tuhan, mereka dibangkitkan dari kuburan. Ya, hari ini sorga masih kosong, neraka masih kosong, karena kita belum diadili. Orang mati belum diadili, mereka masih ditampung di satu tempat penampungan sementara. Ya, tapi hari-hari ini yang hidup dalam dosa sudah merasakan juga ya siksaan. Yang hidup di dalam Tuhan, mereka sudah juga mengalami seperti suasana sorga. Makanya banyak orang yang pernah mati cerita, saya lihat tante saya itu yang sudah mati, dia nyanyi-nyanyi di sana, dia sukacita. Ya memang itu begitu. Tapi belum ada yang dihakimi. Tunggu nanti sangkakala terakhir berbunyi. Ya, lalu Tuhan Yesus datang. Orang yang mati dalam Kristus lebih dulu dibangkitkan. Lalu setelah itu orang yang tidak sungguh-sungguh dengan Kristus, yang tidak percaya, yang tidak sungguh-sungguh menghormati darah perjanjian, itu dibangkitkan juga untuk menerima penghakiman. Itu namanya penghakiman terakhir. Ya, jadi saudara, hati-hati ya. Kita akan mengalami kematian kekal kalau kita nggak bertobat. Lalu di sanalah saudara, Yesus berkata, disitulah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Orang yang ikut Tuhan sungguh-sungguh dia masuk di dalam perjamuan kawin anak domba Allah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tapi yang tidak, dia dilempar ke dalam neraka yang tidak akan pernah berhenti. Di sanalah kekal selama-lamanya. Putuskan hari ini. Apakah kita mau masuk dalam langit yang baru dan bumi yang baru? Tanggalkan semua dosa. Kalau hari-hari ini kita suka bohong, suka nipu, suka nyuri, suka berzina, suka judi, suka merokok, dugem, kepahitan, amarah, pokoknya apa yang dosa lah. Saya nggak perlu jabarkan di sini, saudara tahu satu-satu. Karena kita diberi roh yang sama untuk mengenal mana dosa, mana tidak. Orang percaya tahu membedakan. Tapi hari ini imanmu harus hidup supaya satu saat saya sampai hari ini terus berdoa, Tuhan, jangan sampai ada anak-anakku, keluargaku yang tertinggal ketika hari itu datang. Aku rindu aku dan seluruh keluarga besarku boleh masuk di langit yang baru dan bumi yang baru. Dan kapan saatnya kita berdoa? Hari ini, saudara. Mumpung masih hidup, dikasih waktu untuk berdoa. Bergumul sungguh-sungguh buat anak cucumu. Setiap hari pergumulan doa saya itu, Tuhan, jangan ada dari anak-anakku, keluargaku yang tertinggal, supaya kami boleh bersama-sama. Saya setiap malam sebelum tidur, saudara, saya membayangkan kejadian itu. Bayangkan tiba-tiba langit ini lenyap dalam gemuruh dan nyala api yang begitu besar. Dan itu membuat saya hidup dalam takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Orang yang terus hidup dalam dosa, mereka lupa, saudara. Lupa untuk hidup takut akan Tuhan. Tiba-tiba hari itu datang seperti pencuri. Maka kebinasaan kekal yang akan kita alami nanti. Hari ini Tuhan berkata, jangan keraskan hatimu. Kalau engkau mendengarkan firman Tuhan, mari bertobat dan sungguh-sungguh datang pada Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri, saudara. Kita mau katakan pujian, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kami datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan hari ini. Setiap kita diberi jubah yang putih, saudara. Dan tugas kita menjaga jubah itu tetap putih. Di dalam darah anak domba, dalam kitab Wahyu dikatakan, orang-orang yang menjaga jubahnya tetap putih, mereka akan dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan. Jubah putih bicara tentang kekudusan. Kita datang pada Tuhan dengan hiasan kekudusan. Itu yang paling menyenangkan Tuhan. Aku sesakan hidupku, betapa juga nasibku, sebab Engkau tetap dekat.
tak